Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di Matematika Itu Mudah Dinas Bimbel Indonesia. Oke, hari ini adik-adik kakak ingin membahas untuk matematika kelas 6. Jadi materi semua pelajaran kelas 6 insya Allah hari ini kakak bahas ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe membantu kakak tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke adik-adik, perhatikan nomor 1. Oke, tentukan FPB dari bilangan 72, 60, dan 24. Oke, perhatikan adik-adik. Kalau kita mencari FPB, enaknya itu menggunakan sangkedan. Nah, sangkedan itu apa sih? Nih, namanya kotak ajaib adik-adik ya. Kotak ajaib, kakak buat dulu kotaknya. Karena di sini ada 3 bilangan yaitu 72, 60 dan 24, maka kakak tulis di sini 3 kotak. Oke, ini 72, ini 60 dan ini 24. Perhatikan adik-adik ya. Kakak kasih garis di sininya. Nah, yang di sini kakak gunakan untuk menuliskan bilangan primanya atau disingkat BP. Bilangan prima itu dimulai dari berapa adik-adik? Oke, bilangan prima itu dimulai dari 2, terus 3, terus 5, 7, dan seterusnya. Oke, kita mulai deh nih. Kita mulai dari angka 2 adik-adik ya. Kita mulai dari angka 2 yaitu 2. Berarti 72 dibagi 2 hasilnya 36. Oke, 60 dibagi 2 hasilnya 30. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Nah, karena dia bisa ngebagi semuanya, maka kita lingkari adik-adik. Oke, 2-nya kita lingkarin. Kita bagi berapa dulu? Berapa lagi? Dibagi dengan 2 lagi adik-adik. Dibagi dengan 2. Oke, 36 bagi 2 18 bisa adik-adik. 30 bagi 2 bisa adik-adik 15. Oke, selanjutnya 12 dibagi 2 bisa adik-adik. Berapa hasilnya? 6. Maka kita lingkari lagi. Kalau bisa, maka kita lingkari. Kenapa? Berarti ini FBB-nya adik-adik. Lanjut, kita dibagi dengan berapa? Lanjut, kita bagi 2 adik-adik. Kenapa? Karena salah satu bilangannya ada yang bisa dibagi 2. Perhatikan adik-adik. 18 bagi 2 sama dengan berapa? 9. 15 bagi 2 sama dengan, oh nggak bisa adik-adik ya. Maaf nih adik-adik. Oke, kakak hapus di sini karena 15 ini nggak bisa dibagi 2, maka tidak usah dilingkari. Oke, gitu adik-adik ya. Kalau ini kan 15 nggak bisa dibagi 2, ya udah tulis 15 lagi. Lanjutnya 6 bagi 2 hasilnya berapa adik-adik? 3. Jadi nggak usah dilingkarin. Kita lanjut lagi. Ada nggak adik-adik yang masih bisa dibagi 2? Nggak ada adik-adik ya. Kita lanjut ke 3 adik-adik. Oke nih 3. Perhatikan adik-adik ya. Lanjut nih, 9 bagi 3, 3. Lanjut lagi, 15 bagi 3, 5. 3 bagi 3, 1. Kita lingkarin adik-adik. Oke, kita lanjutkan di sini adik-adik kan tidak muat. Berapa kotak sini? 1, 2, 3, 4 ya. 1. Di sininya BP ya. 1. Di sini 3. Di sini berapa tadi? 5. Terus di sini adalah 1. Kakak buat lagi di sini adik-adik ya. Kita bagi dengan berapa lagi adik-adik? Kita bagi lagi dengan 3. 3 bagi 3 berapa adik? 1. 5 bagi 3 nggak bisa ya adik-adik ya. Berarti 5. 1 bagi 3 berapa adik-adik? Tetap 1. Naik berapa adik-adik? Naik 5. Dilingkarin nggak yang di atasnya ini adik-adik? Yang ini nih, yang 3-nya nggak usah dilingkarin. Kenapa nggak usah dilingkarin? Karena nggak bisa ngebagi. Oke adik-adik ya, 1 bagi 5 tetap 1. 5 bagi 5 1. 1 bagi 5 nggak bisa tulis 1. Maka yang kita cari itu kan tadi FPB-nya adik-adik ya. FPB. Maka FPB-nya yang kita lingkari tadi. Berapa adik-adik? Kita lingkarin yaitu 2, 2, dan 3. Berarti 2 kali 2 kali 3. Oke adik-adik ya. 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Oke adik-adik, 2 pangkat 2 kali 3. 2 kali 2 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti FPB-nya berapa adik-adik? Iya betul, FBB-nya adalah 12 ya adik-adik ya.
Baik adik-adik, kita lanjutkan di nomor yang kedua. Perhatikan adik-adik. Tentukan panjang sisi persegi jika diketahui luas permukaannya adalah 625. Perhatikan adik-adik. Di sini persegi sudah diketahui luas permukaannya yaitu 625. Karena yang diketahui ada luas permukaan, jadi adik ya, maka kita tulisnya begini adik-adik. Perhatikan ya. Rumus luas persegi kan adik-adik ya. Persegi apa rumusnya? Yaitu sisi dikali dengan sisi. Perhatikan adik-adik, permukaannya sudah diketahui 625. Nah, persegi itu rumusnya sisi kali sisi, berarti panjang sisinya kalau bentuk persegi ya adik-adik ya. Berarti kalau panjang persegi ini sisinya sama ya. Di sini sama sini panjangnya sama ya. Berarti kita pakai cara rumus sendiri. Caranya gini adik-adik, perhatikan. Di sini ada akar dari 625. Nah, perhatikan adik-adik ya. Yang belakangnya 5. Perhatikan di sini kakak udah buat tabelnya. Yang belakangnya 5 yaitu perkalian 5 kali 5 hasilnya 25. Nah, belakangnya kan 5. Adik-adik ya. Ini kakak buat 2 digit nih ya. Yang belakangnya 5 yaitu 5 pangkat 2. Yang ditulis berapa nih 5-nya adik-adik? Nah, kita tulis. Lalu karena ini pangkat 2 adik-adik, coret 2 angka dari belakang. Kita coret 2 angka dari belakang. 1, 2, coret. Nah, perhatikan adik-adik. Sekarang yang hasilnya 6 adik-adik. Di sini cari yang hasilnya 6. Yang hasilnya 6. Hasilnya 6 adanya 4 sama 9. Kalau 9 kejauhan, kalau 4 mendekati, berarti 2 pangkat 2 hasilnya 4. Yang ditulis bukan 4-nya, tapi 2-nya adik-adik. Oke, berarti panjang sisinya yaitu 25 dikali 25. Jadi, akar dari 625 yaitu 25 ya adik-adik ya. Ini akar dari 625 ya. Akar dari 625 yaitu 25. Oke, baik adik-adik, kita masuk di nomor 2. Oke, di sorry adik-adik ya, kita masuk di nomor 3. Nih, nomor 3, sebuah balok memiliki panjang 18, lebarnya 12 dan tingginya 4. Yang ditanya apa itu? Luas permukaan balok. Luas permukaan balok adik-adik. Oke, kita hitung dulu ya. Perhatikan di sini adik-adik ya. Kita hitung yaitu kita tulis dulu rumusnya. Luas permukaan atau LP, luas permukaan balok yaitu 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi adik-adik. Perhatikan ya. Berarti tulis lagi di sini 2. Panjangnya berapa adik-adik? Panjangnya itu 18 dikali lebarnya berapa adik-adik? Lebarnya 12 dikali panjangnya berapa tadi? 18 dikali tingginya. Tingginya 4. Tuh, dikali 4 ditambah lebar berapa tadi lebar? Lebarnya 12 dikali dengan tingginya nih. Tingginya 4. Oke, kita kurung ya. Lanjut nih. 18 dikali 2. 18 kali 2. Adik-adik ada yang tahu? 18 dikali 12. Oke, betul. 216. Selanjutnya adik-adik, ada yang tahu 18 dikali 4 berapa adik-adik? 18 dikali 4 berapa? 72. Adik-adik yang sudah tahu, oke, boleh ngitung kita bareng-bareng ya. 12 kali 4. 12 dikali 4 berapa adik-adik? 48. Oke, 48 kita kurungin adik-adik. Oke. Karena nanti kita akan menjumlahkannya. Dikali berapa di sini? Dikali 2. Oke. Lanjut adik-adik ya. Kita buat di sininya adik-adik. Oke. Sama dengan tadi LP-nya kakak buat yang di sini. Ini LP itu luas permukaan. Luas permukaan apa? Luas permukaan balok. Oke ya. Di sini berarti 2. Kita jumlahkan 216 yang ini nih. 216 ya. Kita jumlahkan dengan 72 adik-adik ya.
72, lalu kita tambahkan lagi dengan 48 nih adik-adik. Hasilnya adalah 336. Oke, 336 baru kita kalikan ke dalam. Tuh adik-adik ya, 2 dikali 336. Hasilnya berapa adik-adik? Ada yang tahu? 672 cm. Ada pangkat 2-nya. Kenapa pangkat 2? Karena luas permukaan. Kalau pangkat 3 itu volume. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan di nomor keempat. Oke adik-adik, kita masuk di nomor selanjutnya. Nah, perhatikan ya adik. Cynthia pergi berenang setiap 5 hari sekali. Zahra berenang di tempat yang sama setiap 6 hari sekali. Nah, oke, 5 dan 6 ya. Perhatikan adik-adik ya. Jika pada tanggal 9 Februari 2018 mereka pergi berenang bersama-sama. Nah, ada kata berenang bersama-sama. Mereka akan pergi berenang bersama lagi berikutnya pada tanggal. Nah, adik-adik perhatikan. Ini soal apa adik-adik? Ini soal menggunakan cara KPK. Nah, caranya gimana adik? Sama seperti di nomor sebelumnya, caranya menggunakan sangkedan adik-adik. Oke, di sini perhatikan adik. Di sini Cynthia pergi berenang 5 kali sehari, berarti 5 dan kita buat lagi sangkedannya adik-adik, kotak ajaib, dan 6. Oke adik-adik, perhatikan. Oke, 5 dan 6. Masih ingat FPB-nya? Bilangan primanya yaitu 2, 3, 5, dan 7. Oke. Nah, ini kita bagi dulu dengan 2. Oke, kita akan nyari KPK adik-adik ya. Kita nyari KPK-nya. KPK. Oke. KPK-nya 5 dibagi 2 nggak bisa ya, tulis 5. 6 bagi 2 bisa? Bisa. 3. Lanjut adik-adik. Bagi 3? Enggak. Bagi 2? Enggak ya. Kita bagi dengan 3 adik-adik ya. 5 dibagi 3 hasilnya tetap 5. 3 bagi 3 1. Berapa lagi ya adik-adik? Lanjut ya. Ada nggak di sini yang bisa dibagi 3? Nggak ada nih. Udah nggak ada nih. 5 dan 1 ini nggak bisa dibagi adik-adik ya. 5 dan 1 nggak bisa dibagi. Lanjut ke 5. Pinter. Oke. 5 bagi 5 1. 1 bagi 5 nggak bisa, tulis ya 1. Nah, KPK-nya berapa? 2, 3, 5. Berarti 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya berapa adik-adik? 60. Betul banget ya, 60. Oke, selanjutnya bagaimana adik-adik? Perhatikan. Maaf adik-adik ya. 2 kali 3 kali 5 itu bukan 60. 2 kali 3 kan 6. 6 kali 5 itu 30 adik-adik ya. 30 ya adik-adik. Maaf ya adik-adik ya. Perhatikan adik-adik ya di sini. Oke. Tanggal berapa tadi dia bersama-sama? Perhatikan nih. Kalau untuk soal seperti ini, kamu hanya tinggal menjumlahkan. Menjumlahkannya bagaimana adik-adik? Perhatikan, berangkat pada tanggal berapa? Tanggal 9, berarti 9 Februari. Kakak tulis 9 Feb. Nah, terus KPK-nya tadi berapa? 30, berarti ditambah 30 hari. Nah, kalian tinggal gitu aja. Kalian tinggal tambahin. Ini kan 9 Februari, kakak udah buat di sini nih. Tadi dimulai tuh. Di mana tuh Februari? Oh, di sini ya adik-adik. Ditambahin berapa? Ditambahin 30 hari. Ayo kita hitung yuk bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah, tanggal berapa tuh adik-adik? Tanggal 11 ya. Oke, 11 Maret. Oke, jadi dia akan ketemu lagi tanggal 11 Maret. Jadi kalau ada soal seperti ini ya, akan bertemu bersama-sama lagi, itu menggunakan KPK. Kalian hanya tinggal tambahkan antara tanggalnya sama jumlah KPK-nya. Oke adik-adik, kita lanjut nih. Kita lanjut di nomor 5. Sebuah kapal selam milik Angkatan Laut Indonesia menyelam di kedalaman 200 meter. Wah, menyelam tuh, masuk ke dalam air dia.
di bawah permukaan laut. Kemudian kapal selam tersebut naik lagi ke atas atau naik ke permukaan setinggi 100. Tadinya 200, naik lagi 100. Berapakah posisi kapal laut sekarang? Pertama kan gini, kalau nyelam berarti apa? Minus ya. Kalau nyelam berarti minus. Minus berapa? Nih, minus 200, berarti minus 200. Nyelam, orang nyelam kok. Kemudian naik lagi ke atas. Nah, kalau naik berarti positif. Iya, betul ya. Positif 100. Berarti, perhatikan. Berarti utang 200 dibayar 100. Sisa negatif 100. Iya, betul. Oke, sip. Oke, baik adik-adik. Kita lanjut adik-adik. Perhatikan di sini. Ini kakak masuk di latihan soal skala. Oke, sebatang pohon setinggi 5 cm pada gambar akan digambar dengan skala 1:25. 1:25. Berapakah tinggi pohon sebenarnya? Apa rumus skala? Perhatikan ya, adik-adik. Perhatikan ya. Ayo perhatikan. Oke, segitiganya. Berarti rumusnya apa nih? JP S per JS. Artinya apa? JP itu adik-adik artinya jarak peta. Ya. S itu skala. JS berarti jarak sebenarnya. Oke adik-adik. Sebatang pohon setinggi 5 cm pada gambar akan digambar dengan skala 1:25. Berapakah tinggi pohon sebenarnya? Di sini ada kata tinggi pohon sebenarnya, yaitu JS. Kita tulis ini adik-adik. Perhatikan, JS sama dengan rumusnya apa? JS. Kalau ditanya JS, kalau ditanya JS berarti rumusnya adalah, ya adik-adik ya, perhatikan. Yang ditanya apa? Tinggi pohon sebenarnya. Nah, berarti apa? JS. Artinya jarak sebenarnya. Rumus JS apa? Gampang adik-adik. Kalau JS atau jarak sebenarnya, adik-adik tinggal tutup nih, JS. Nah, berarti apa nih? JP dibagi S. Oke, tulis JP. Perhatikan ya adik-adik. JP dibagi S. JP apa? Jarak peta. Nggak mungkin dong kalau peta satuannya meter, nggak mungkin. Pasti biasanya sentimeter. Oke, JP-nya berapa? Jarak peta. Jarak peta apa? Nih, jarak peta pohon, yaitu 5 cm. Betul, 5 cm. Skalanya berapa? Tulisnya begini adik-adik. Kan 1:25. Adik-adik nulisnya nggak boleh begini mendatar. Nggak boleh. Harus turun ke bawah. Betul. 1. Perhatikan adik-adik ya. 1. Adik tulis gini per 25. Tuh, nulisnya begini. Nah, kalau begini kan bingung adik-adik. Adik-adik buatnya begini nanti adik-adik. Ya, jadi 5. 5-nya ini sebenarnya 5/1. Dibalik adik-adik, 25-nya di atas, 1-nya di bawah. Yang tadinya pembagian jadi perkalian. Contohnya gini nih. Jadi 25-nya di atas. Tuh. Nah, 1-nya pindah ke bawah. Tuh. Tinggal adik-adik kalikan. 5 dikali 25 berapa adik-adik? 5 kali 25 hasilnya 125. Oke, 1 kali 1 berapa adik-adik? 1 kali 1 sama dengan 1. Oke adik-adik perhatikan. Oke, di sini 125 dibagi 1 sama dengan 125. Nah, nih adik-adik perhatikan. Ini kan sentimeter ya. Satuannya masih sentimeter adik-adik. Maka adik-adik harus rubah ke meter. Kenapa nih harus rubah ke meter? Berarti dikali apa dibagi? Ada yang tahu? Ayo, kalau seandainya ngerubah dari sentimeter ke meter, yaitu dengan cara dibagi ya, dibagi 100 ya. Tangganya ya, kan KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Berarti CM itu di bawah. Naik berapa? Naik 2. Kalau naik 2 berarti nolnya dari belakang nih. Nolnya kan 2, 1, 2 berarti dari belakang 1, 2. Jadi hasilnya 1,25 meter. Oke, paham adik-adik ya? Untuk skala ya adik-adik ya.
Baik adik-adik, kita masuk lagi ke soal berikutnya. Caranya gampang adik-adik. Tuliskan hasil dari 6/35 dalam bentuk desimal. Nah, ini kan dalam bentuk pecahan nih. Kita rubah ke dalam bentuk desimal. Caranya gimana? Caranya 5 dikalikan dulu 6, hasilnya 30. 30 ditambah 3, hasilnya berapa adik-adik? Berarti 33. 33 per berapa? Per 5. Oke adik-adik, kan nggak boleh begini adik-adik. Adik-adik disuruh membuat desimal. Caranya pakai cara Perogapit adik-adik ya. Tuh adik-adik. Jangan di sini adik-adik ya. Perogapitnya kakak geser sedikit biar tidak mengganggu untuk hasilnya. Perogapitnya berarti, oke, di sini berapa? 33 dibagi berapa? Dibagi 5. Perhatikan ya adik-adik. Oke, 5 dikali berapa? Hasilnya 33 ya. Berarti 5 dikali 6. Yang mendekati 5 kali 6. Kenapa? 5 kali 6 kan 30. Ya, mendekati 33. 5 kali 6 30. Oke, adik-adik ya, kita kurangin. 30 dikurang 0 sama dengan 3. Nah, perhatikan adik-adik, kok sisa 3 dong, Kak? Ya udah, tinggal gini. 5 kali berapa hasilnya 3? Nggak ada. Tambahin 0. Karena ditambahin 0, maka di sini tambahin koma. 5 kali berapa hasilnya 30? 5 kali 6. 5 kali 6 berapa? 30. 30 dikurang 30 hasilnya berapa adik-adik? Berapa hasilnya? Yaitu 30 dikurang 30 hasilnya 0. Maka desimal dari 63/5 yaitu 6,6. Oke adik-adik ya. Kakak hapus untuk desimalnya. Caranya gampang adik-adik ya. Kalian bisa menggunakan dengan cara pembagian Perogapit. Oke, adik-adik perhatikan lagi. Kita masuk di nomor selanjutnya. Nah, ini adik-adik. Tentukan hasil dari negatif 10 ditambah 5 negatif 4. Nah, adik-adik perhatikan. Ini kamu caranya gini. Ini adik-adik tulis dulu. Ininya negatif 10 ditambah 5. Nah, perhatikan adik-adik. Ini negatif ketemu negatif. Kalau negatif ketemu negatif hasilnya positif ya. Hasilnya adalah positif. Positif berapa? Positif 4. Oke, adik-adik sekarang perhatikan. Jadi kalau negatif ketemu negatif itu hasilnya positif ya adik-adik ya. Ini adik-adik perhatikan. Negatif 10 ditambah 5 atau utang 10 dibayar 5, sisanya negatif 5. Negatif 5 ditambah 4. Berapa adik-adik? Ada yang tahu? 1. Iya. 1 apa negatif 1? Negatif 1. Oke, betul. Oke, adik-adik. Lanjut kita masuk di nomor selanjutnya adik-adik. Di sini ada bangun datar adik. Bukan bangun ruang, ini bangun datar ya adik-adik ya. Bangun datar. Tentukan luas bangun gabungan di bawah ini. Kita suruh menentukan luas gabungan. Bangun gabungan. Kita mau ngerjain yang mana dulu? Kita kerjakan yang ini dulu. Oke, perhatikan. Apa rumus dari persegi panjang? Bentuknya apa nih? Persegi panjang berarti LP 1. Apa LP 1? Ini loh maksudnya luas permukaan bangun 1. Apa tuh rumusnya? Panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Panjangnya berapa adik-adik? Panjangnya itu adik-adik berapa? 20. Tuh yang panjang yang ini. Lebarnya berapa? 14. Adik-adik bisa kalikan. 20 kali 14 berarti berapa? 280 cm persegi. Nih adik-adik, ini selesai nih adik-adik. Kalau ada bangun kayak gini, selanjutnya kita ngerjain di mana? Iya, yang lingkaran. Lingkaran rumusnya apa? Nah, karena perhatikan adik-adik, ini kan setengah lingkaran adik-adik ya. Ini kan setengah lingkaran, berarti adik-adik buatnya begini. Luas bangun 2 yaitu rumusnya apa? V kali R pangkat 2. Iya, 1/2, betul ya. 1/2 berarti V dikali R pangkat 2. Kenapa 1/2 dong Kak? Karena ini kan setengah. Kalau nggak setengah, ya udah tulis aja V kali R pangkat 2. Karena ini setengah, maka adik-adik tulis 1/2. Oke, lanjut adik-adik ya. Oke, adik-adik lanjut, perhatikan di sini. Oke, ini 1/2 adik-adik tulis lagi. Nah, dikali V-nya berapa adik-adik? V-nya ini kan oh iya Kak,
Di sini kan 14 Kak, berarti kan di sini 14. Berarti pakainya yang 3,14 apa 22 per 7? 22 per 7. Perhatikan adik-adik ya, 22 per 7. Kenapa? Karena kan ini kelipatan 7, maka pakai 22 per 7 dikali R pangkat 2 atau jari-jari. R-nya itu berapa? Setengah dari 14. Nah, R itu kan cuma setengah, jari-jari itu kan cuma segini doang. Berarti cuman 7 nih, karena satu ke sini, dari sini ke sini itu 14, maka setengahnya adalah 7. Berarti 7 pangkat 2. Adik-adik, oke kita lanjutkan, kita hitung ya dikit ya. Berarti di sini 1 per 2 dikali 2 per 7 dikali 7 pangkat 2 berapa adik-adik? 49. Adik-adik bisa dicoret nih adik-adik. Kalau aku mau coret gini, boleh coret nih ya. Ini dibagi 7 bisa, ini bagi 7. 49 bagi 7 hasilnya 7. Maka adik-adik tinggal tulis di sininya adik-adik ya. Kakak tulis lagi di sini biar ada LP. Maaf adik-adik ya. LP sama dengan, oke perhatikan, 1 per 2 dikali 22 per 7 dikali, tadi kan 49 dibagi 7 hasilnya 7. Adik-adik langsung bisa tulis nih. Ini habis ya adik-adik ya. Ini habis adik-adik ya. Karena tadi kan dibagi-bagi 7. Maka hasilnya tinggal 22 nih adik-adik. Oke, tadi kan adik-adik bagi sini. Ya 7 bagi 7 hasilnya 1. Ini 49 bagi 7 7. Maka hasilnya tinggal ini. Tinggal adik-adik kalikan. 22 kali 7 berapa adik-adik? 22 dikali 7. Hasilnya 154. Lalu dibagi dengan 2. Betul banget ya. Hasilnya berapa? 154 dibagi 2, 77. Nah, adik-adik. Tapi adik-adik harus tahu nih, perhatikan deh adik-adik. Di sini kan katanya luas bangun gabungan. Namanya gabungan kan harus ditambah adik-adik ya. Harus ditambah. Jadi caranya gimana? Caranya adik-adik tambahin. Yang ini 280 ya, 280 bangun 1 ditambah dengan 77. Jadi hasilnya adalah yaitu 280 ditambah 77, hasilnya adalah 357 cm, ada 2-nya. Apa artinya? Persegi. Jangan sampai salah adik-adik ya.